Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang telah mendengar bahwa Vietnam telah berupaya bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun jalur kereta api cepat Utara Selatan. Namun, karena aliansi dengan Amerika Serikat, proyek kereta api cepat ini ditentang di Vietnam, sehingga kemajuannya tidak mulus. Baru pada bulan Agustus 2024, Presiden baru Vietnam mengunjungi Tiongkok untuk pertama kalinya setelah menjabat. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menandatangani 10 perjanjian kerjasama, termasuk rencana kerjasama untuk pembangunan jalur kereta api. Rencana tersebut bertujuan agar Tiongkok dapat membantu Vietnam membangun 3 jalur kereta api yang menghubungkan ibu kota Hanoi dan perbatasan Tiongkok-Vietnam. Segera setelah itu, pada bulan Oktober tahun ini, pemimpin Tiongkok kembali mengunjungi Vietnam, dan kedua belah pihak menandatangani sebanyak 26 dokumen kerjasama, salah satunya adalah proyek kereta api Tiongkok-Vietnam. Rangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa rencana kerjasama Vietnam dan Tiongkok dalam pembangunan jalur kereta api tampaknya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Akan tetapi, Vietnam sebelumnya bersikap hati-hati mengenai kerjasama perkereta-apian dengan Tiongkok, dan bahkan enggan untuk memperkuat hubungannya dengan Tiongkok. Jadi, apa yang menyebabkan Vietnam ingin bekerja sama dengan Tiongkok, sambil menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Faktanya, sejak awal tahun 2005, pemerintah Vietnam meluncurkan rencana untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi Utara Selatan dan mengatakan bahwa pembangunannya akan dimulai paling lambat pada tahun 2014 dan diupayakan untuk diselesaikan pada tahun 2035. Jalur kereta api berkecepatan tinggi Utara Selatan ini akan menghubungkan Hanoi, ibu kota Vietnam, dan kota Ho Chi Minh, kota terbesar di Vietnam. Jalur kereta api ini memiliki panjang 1.559 km dan merupakan proyek pembangunan yang penting. Tak lama kemudian, Vietnam dan Jepang menggelar beberapa perundingan dan menandatangani nota kesepakatan pembangunan kereta api cepat Utara Selatan. Namun, setelah dilakukan penelitian mendalam oleh para insinyur Jepang, mereka menemukan bahwa medan Vietnam rumit dan banyak eksplorasi geologi serta pembangunan terowongan yang diperlukan selama proses pembangunan, yang semuanya merupakan proyek yang sulit. Perkiraan awal menunjukkan bahwa jika pembangunan ini dipromosikan, investasinya akan mendekati setengah dari PDB tahunan Vietnam saat itu, sekitar 889 triliun rupiah. Oleh karena itu, karena besarnya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan, pemerintah Vietnam akhirnya tidak dapat memulai rencana tersebut, yang mengakibatkan rencana tersebut gagal dilaksanakan. Pada tahun 2015, meskipun Vietnam sekali lagi mengusulkan rencana untuk membangun rel kereta api cepat Utara Selatan, harga yang diberikan oleh Jepang telah naik lebih dari 157 triliun rupiah. Peningkatan tersebut berarti bahwa meskipun pemerintah Vietnam menghentikan proyek lain untuk mengumpulkan dana, tetap saja tidak dapat memenuhi permintaan kereta cepat Utara Selatan. Selain itu, Jepang biasanya tidak menerima investasi bersama di bidang ini, dan Vietnam harus menanggung sendiri pinjaman yang diberikan oleh Jepang, yang membuat situasi semakin rumit, dan penolakan terhadap kemajuan proyek meningkat. Menghadapi dilema ini, Vietnam akhirnya harus meninggalkan rencana kerja sama kereta cepatnya dengan Jepang. Pada saat yang sama, pengaruh tetangga Vietnam, Tiongkok, di pasar kereta cepat internasional terus meningkat, sehingga mata Vietnam mulai beralih ke Tiongkok. Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat juga secara aktif merayu Vietnam,
dan berusaha meningkatkan pengaruhnya terhadap Vietnam melalui kerjasama ekonomi dan cara lain. Selain itu, Vietnam selalu menganggap Amerika Serikat sebagai salah satu mitra terpentingnya dan telah memelihara hubungan yang sangat bersahabat dengannya. Oleh karena itu, ketika Amerika Serikat mengetahui bahwa Vietnam berharap untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun kereta api cepat Utara Selatan, Amerika Serikat dengan cepat memberikan tekanan kepada Vietnam. Dalam politik internal pemerintah Vietnam, ada juga pejabat yang menganggap Tiongkok sebagai ancaman dan selalu menentang rencana untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk membangun kereta api cepat. Dari perspektif fasilitas kereta api cepat, Vietnam hampir tidak memiliki pilihan lain untuk proyek kereta api cepat Utara Selatan kecuali untuk terus bekerja sama dengan Jepang. Namun yang mengejutkan, tahun ini Vietnam mengabaikan hubungan Amerika dan penentangan pejabat internal, dan Presiden baru mengunjungi Tiongkok secara langsung setelah menjabat untuk membahas proyek kerjasama kereta api dan masalah lainnya. Jadi, apa yang terjadi di balik ini? Pada bulan Agustus tahun ini, Presiden baru Vietnam memilih Tiongkok sebagai tujuan kunjungan pertamanya. Kedua belah pihak menandatangani 10 perjanjian kerjasama. Yang paling menarik perhatian adalah perjanjian kerjasama perkereta-apian. Menurut perjanjian ini, Tiongkok akan membantu Vietnam membangun 3 jalur kereta api yang menghubungkan ibu kota Hanoi dengan perbatasan Tiongkok-Vietnam. Perlu dicatat bahwa setelah Presiden Vietnam mengakhiri kunjungannya ke Tiongkok pada bulan Agustus, untuk menjaga sikap negara-negara barat terhadapnya, ia mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa secara berturut-turut. Presiden Vietnam juga berpartisipasi dalam beberapa acara bisnis yang diadakan oleh Amerika dan bertemu dengan Boeing, dengan harapan Boeing akan mendirikan pabrik di Vietnam. Jadi mengapa rel kereta api ini harus diserahkan kepada Tiongkok untuk dibangun? Padahal, alasan Vietnam mengincar pembangunan rel kereta api Tiongkok, terutama karena seluruh kawasan Asia Tenggara, telah masuk dalam jaringan rel kereta api Pan-Asia yang didominasi Tiongkok. Jika Vietnam masih anti-Tiongkok, Vietnam benar-benar menghadapi risiko tertinggal. Saat ini, negara-negara tetangga Vietnam tengah mempercepat proyek-proyek terkait. Pertama-tama, dibukanya rel kereta api Tiongkok-Laos pada tahun 2021. Rel kereta api ini menghubungkan Yunnan, Tiongkok, dan Vientiane, ibu kota Laos, dengan total panjang 1035 km. Sejak dibuka, jalur ini telah mengirimkan total 29 juta penumpang dan mengangkut lebih dari 33 juta ton barang, termasuk lebih dari 10 juta ton barang lintas batas, dengan nilai hingga 87 triliun rupiah, dan kapasitas angkutnya masih terus ditingkatkan. Selain itu, Thailand juga aktif mencari kerjasama dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan jalur kereta api Tiongkok-Thailand dan berharap dapat terhubung dengan jalur kereta api Tiongkok-Laos sesegera mungkin. Menurut rencana, jalur kereta api Tiongkok-Thailand ini merupakan bagian dari jaringan kereta api Pan-Asia dengan panjang 867 km. Jalur ini dimulai di Provinsi Nong Hai di Thailand Utara, melewati ibu kota Bangkok di selatan, dan akhirnya mencapai Provinsi Rayong, kota industri di timur. Setelah bagian selatan jalur kereta api Tiongkok-Thailand selesai, jalur ini akan terhubung dengan jalur kereta api Malaysia Timur di Malaysia dan terhubung dengan jalur kereta api cepat Singapura-Malaysia yang dipromosikan oleh Singapura. Pembangunan kanal Funan Tech Ho Kamboja, yang dibangun bersama oleh Tiongkok dan Kamboja telah resmi dimulai, yang membuat Vietnam merasakan tekanan besar. Yang lebih penting, Kamboja sebelumnya berpikir bahwa mereka tidak akan lagi menaruh harapan pada pembangunan rel kereta api Vietnam, tetapi secara aktif berkomunikasi dengan Laos, dan berencana untuk langsung melewati Vietnam untuk membangun rel kereta api Tiongkok-Laos-Kamboja.
Di masa mendatang, Thailand, Kamboja, dan Laos akan saling terhubung melalui rel kereta api, dan Vietnam kemungkinan besar akan sepenuhnya dikecualikan. Dalam hal ini, Vietnam tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk mempercepat laju koneksi rel kereta api dengan Tiongkok jika ingin menghindari ketertinggalan. Perlu disebutkan bahwa 3 jalur kereta api yang dibangun Vietnam tidak ada hubungannya dengan kereta cepat utara selatan dan tidak satu pun di antaranya merupakan jalur kereta cepat. Alasan utamanya adalah kekuatan ekonomi Vietnam terbatas dan tidak mampu membiayai pembangunan jalur kereta cepat. Mengambil contoh jalur kereta cepat utara selatan yang paling penting bagi Vietnam, diperkirakan diperlukan investasi sebesar 1,1 kuadriliun rupiah, sementara total pendapatan fiskal Vietnam selama 1 tahun kurang dari 1 kuadriliun rupiah. Karena itu Vietnam tidak dapat menyediakan dana untuk membangun jalur kereta cepat. Meskipun Vietnam berharap agar Tiongkok menyediakan 80% dana, yang sebagian akan berupa pinjaman berbunga rendah, dan sebagian lagi berupa investasi ekuitas. Namun, karena kereta api berkecepatan tinggi bukanlah proyek yang sangat menguntungkan, sehingga Tiongkok menolak usulan ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang pembangunan kereta cepat Vietnam ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.